Baik sahabat SJ, kontan, dibayar kontan. Kesombongan Marwar Sirait dan Jokowi dijawab langsung. Allah menjawab kesombongan Marwar Sirait. Hati-hati ya, Allah tuh paling nggak suka sama orang yang sombong ya. Sekecil apapun, sebesar biji zarah pun katanya tidak disukai. Jadi ini juga kewaspadaan untuk kita semua, termasuk kawan-kawan di PKS. Hati-hati nih ya, kita harus betul-betul mawas diri. Ya, kita akan bahas tentang kontan. Allah menjawab kesombongan Marwar Sirait dan Jokowi tentunya. Kita tahu bagaimana dengan jumawanya Marwar Sirait ini, Ara panggilannya. Siapa katanya ada Anies dukung sana, siapa yang ini membangunkan macan tidur. Itu kita lihat ya videonya ya. Aduh. Prabowo dukung siapa? Prabowo dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Gibran dukung siapa? Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas. Setuju? Setuju? Kalau presidennya Prabowo, gubernurnya Ridwan Kamil, dari Kim, partai yang solid, kompak nggak? Bagus nggak warga Jakarta? Anggaran-anggaran dari pusat bisa makin banyak nggak ke Jakarta? Buat pendidikan, buat kesehatan, buat kebersihan, lebih banyak nggak? Banyak. Jadi jelas nggak kenapa kita mesti dukung Ridwan Kamil? Jelas? Jelas. Jadi kalau Mas Anies ada di sana, itu bukan buat kita grogi, tapi itu membuat kita tambah semangat. Tepuk tangan buat semua. Harusnya Mas Anies dukungnya dari dulu, ya? Harusnya Mas Anies dukungnya dari dulu. Nggak perlu Ara. Di ujung aja dampaknya sudah luar biasa. Meskipun turun presiden, mantan presiden, anaknya mantan presiden, dan Anda tentu kita tahu ya, rumornya bahwa Anda ini ya kaki tangannya Aguan. Ya, inilah fenomenalnya DKI Jakarta. Ini Jakarta, Bung. Beda ini dengan daerah lain. Ketika yang lain Kim Plus bisa mengalahkan dengan mudah, bahkan dengan selisih yang tajam, tidak begitu di Jakarta. Jadi kita bersyukur sahabat SZ yang di Jakarta menggunakan akal sehatnya. Jokowi tenggelam di Jakarta. Jokowi tak didengarkan lagi di Jakarta. Nah, jadi kesombongan Marwar Sirait ini tentu patut kita counter dengan fakta-fakta yang ada ya. Nah, kalau kita lihat misalkan di sini omongan Marwar Sirait, bentar ya, yang bikin awalnya anak Abah gercos justru jadi semangat pilih 03 sebagian ya, karena sebagian lagi kayaknya nggak datang ke TPS. Makanya partisipasi di Jakarta itu 60%. Jadi kalau 40%-nya nggak datang. Jadi kalau ini dipaksakan masuk ke putaran kedua ya, dengan berbagai cara tentunya kita sudah hafal, maka yang 40% ini bisa jadi 30%-nya datang ke TPS dan mencoblos Pramono Anung. Gara-gara justru kesombongan Anda, Ara. Suara jelas Kang, lanjutkan. Oke, terima kasih ya. PKS keok di Depok ya 20 tahun itu ya sudah dikuasai oleh PKS, ternyata lepas hari ini. Ini harus jadi evaluasi yang serius. Oh, PKS menang kok di Sumatera Selatan, PKS menang kok di Kota Bekasi. Iya, tapi justru tempat-tempat strategis Jakarta, Jawa Barat, Depok,
Bandung kalah. Tapi kalau masih terus, oh enggak kok, PKS menang kok di sini, ya susah ya, nggak akan bisa mengevaluasi diri. Jangan sampai jadi kelakuannya kayak Marwar Sirait ini. Manusia sombong pantas menikmati hasilnya, biar kapok. Tapi ya nggak akan kapok lah, kan dia petugas ya, petugas oligarki. Katanya begitu. Jongosnya 9 naga malah disebutnya tuh. Waduh. OB-nya 9 naga. Jadi kuat yang mana? Buktinya kuat suara Anies Rashid Baswedan. Pengaruhnya lebih dahsyat dibandingkan endorsement dari Prabowo, dari Jokowi, dari Gibran yang Anda sebut-sebut barusan. Gue tetap percaya doi adalah keangkuhan yang paling blunder. Anies sendiri lo lawan dengan presiden, mantan presiden 2 periode dan dengan segala alat negara. Secara tersirat Ara bilang Pak Anies jauh lebih besar dari negara ini. That's it. Nah, ini fotonya ya, Marwar Sirait dengan LBP dan Aguan ini tampaknya ya. Pik 2 loh. Yang punya pik 2. Dikasih panggung dikit udah melampaui. Ini orang berbahaya nih, circle oligarki cuk. Makan tuh junjungan dari junjungan lu. Ara dan Ahok antek Jokowi. Waduh. Bacotnya nggak segede badannya. Tuhan ada Ara. Bahkan kau bawa sara pun, masyarakat Nasrani pun punya otak waras. Tidak macam kau. Ini kayaknya dari Ana Mariana. Ini dari kaum Kristiani ya. Rakyat masih berkuasa dan menginginkan demokrasi yang sesungguhnya. Ya Ara ini bawa-bawa sara segala macam. Wah ngeri lah. Ini orang yang punya penyakit akut. Si Ucok Ara jelema gering. Faktanya hari ini bisa kita lihat bagaimana ternyata pengaruh Anies Rashid Baswedan jauh lebih besar dibandingin gabungan dari Jokowi dan Prabowo dan Gibran. Yang Anda sebut-sebut itu barusan ya. Mamam tuh kata. Oke, sahabat SZ. Kita lihat sekarang. Gia Salifah juga sampai bikin statement ini di akun X-nya. Macan tidur yang dibangunkan, bahasanya Ara itu ya. Ternyata kalah oleh kucing Lebak Bulus. Kata Bang Ges. Ini satir ya. Jadi memang belum tentu bisa jadi 2 putaran kalau diotak-atik angkanya ya. Karena kalau real count-nya saja banyak pihak yang sudah mulai menghitung karena sudah datanya sudah bisa masuk itu tetap 50% lebih. Jadi 50% plus 1 itu jangan dianggap 50% plus 1%, bukan. Kalau 50% plus 1% kan 51%. Nah, aturan di Pilkada Jakarta adalah 50% plus 1. Berarti plus 1 apa? Plus 1 orang. Asal 50% plus 1 orang menang gitu. 1 putaran. Tantangan Ara sudah dijawab oleh warga Jakarta. Tinggal mukanya ditekuk ke dalam sambil masih teriak 2 putaran. Marwar tantang PDIP dan Anies. Kita lihat lebih kuat siapa? Wah, ternyata lebih kuat Anies ya. Aduh. Ya memang kita harus siap-siap ya putaran 2. Tapi yang 40% nggak datang ke lokasi, jangan-jangan turun tuh coblos 03. Nah, kita lihat ucapan Marwar Sirait lainnya yang ini sih urusan mereka sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita dengar aja nih. Menantang Hasto ini. Sekarang bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya kita terima dari Mas Hasto, dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan membuat saya tambah semangat. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus
bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka. Ngeri. Mau mengeluarkan uang pribadi 8 miliar bagi siapa yang bisa menangkap Harun Masiku. Kaya banget nih orang ya. Terus kalau dia berapa menyumbangkan berapa, katanya 35 hektar apa 3,5 hektar tanah untuk rakyat katanya. Nanti akan dibangun oleh Aguan. Ya makin kelihatan lah kedekatan dia dengan Aguan. Kalau soal Harun Masiku, Hasto, Anda itu urusan Anda lah dengan PDIP. Anda kan mantan kader PDIP juga kan. Dan hati-hati Pak Prabowo, sekarang orang ini ada di Gerindra. Hati-hati, jangan kalau dia pernah berkhianat ke PDIP, ya dia pun bisa berpotensi untuk berkhianat kepada Gerindra dan Anda, Prabowo. Jadi apalagi orang sombong macam begini nih, ngeri kali nih sepak terjangnya. Gitu ya, luar biasa nih, banyak mulut katanya.